Warahmatullah. Gimana bang? Oh iya, saran tadi antum dari kalangan ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab? Ana orang awam ya, bukan pesantren. Dulu ana lahir di lingkungan NU dan Ya, lumayan cukup mengenal lah NU dan ajaran-ajarannya. ya. Dan sekarang Antum berada di alhamdulillah ya, sekarang alhamdulillah udah hijrah. hijrah kemana tuh? Hijrah ini kan pindah. Lebih condong ke ini, Muhammadiyah dan Salafi. Tiga tauhid, mengimani tiga tauhid. Yang saya pelajari, saya juga Ya, nggak sembarangan mempercayai. Maksudnya oke. saya orang awam dan saya di prinsip hidup saya, ketika dalam hidup ini kan kita dikasih pilihan ya, Oke. dikasih akal untuk berpikir, dan Ya, keyakinan saya itu hidup ini pilihan gitu. Jadi kita berhak gitu. Dan saya ya, menghargai setiap perbedaan gitu. ya. Terus, Heeh. yang antum mengimani tiga tauhid. Jadi tiga tauhid itu setahu saya itu cara memahami supaya kita mudah. Tiga tauhid Oke. itu bukan tiga Tuhan, bukan. Iya, saya enggak. Oke, saya enggak bilang Cuman tiga tauhid adalah tiga Tuhan. Tidak. mm, Oke, itu kan cara memahami. Toh, metode kan biasa yang kalian bilang metode. iya, metode. Bid'ah itu terbagi atau semua bid'ah sesat? Dalam hal ibadah, kalau saya pribadi lebih condong ke bid'ah itu dalam hal ibadah ya, sesat. Hmm, sesat. Iya. Ya, selagi itu Sesuatu yang tidak ada berhubungan dalil, nggak dengan. ada dasar dalil, nggak ada ininya. Oke. Saya lebih Sesuatu. cenderung ke situ, bid'ah, dolalah ya, sesat. Oke, sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi dan dia berhubungan dengan ibadah itu bid'ah tidak? Keyakinan saya memilih bid'ah. Bid'ah. Oke. Metode di dalam membagi tauhid menjadi tiga itu ada hubungannya tidak dengan ibadah? Dengan ibadah. Nah, simpelnya begini bang, tauhid itu ibadah enggak? Tahu itu kan lebih kayak simpelnya ya, mengesahkan Allah kan bahasanya. Ya, Intinya itu tidak ada bentuk dari lebih ibadah situ enggak? ya. Bentuk dari ibadah enggak? Tauhid itu sendiri, belum, saya enggak tanya metode. Saya bilang tauhid itu sendiri ibadah enggak? Menurut saya ya, Menurut antum? bingung. Saya bingung, jujur saya. Ya sudah saya kasih Pertanyaan tahu. ini ya. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, ibadah itu adalah tauhid. Jadi jelas tauhid itu adalah bagian dari ibadah. Sepakat? Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab, imamnya antum ini. Ya, Ya, di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah. ya anak-anak kurang paham juga. Ya, tafadhol terus. Ya, jadi otomatis pembagian tauhid menjadi tiga itu ada hubungannya dengan ibadah. Sepakat? Sepakat nggak? Masalahnya ini bang, kalau antum tidak percaya saya, Setahu saya ini kan tiga tauhid atau yang dibagi antum ini. tidak percaya saya, antum baca aja sendiri begitu. Ini ya kata beliau di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah. Maksudnya saya kasih lihat antum biar antum tidak punya stigma negatif ke saya. Aduh, kayaknya Hilman ini bohong. Kata beliau. Wal ibadatu hiya at-tauhidu li'anna al-khusuma bainal anbiya wal umam fihi. Ibadah itu adalah tauhid itu sendiri.
Tauhid itu sendiri adalah ibadah itu sendiri, sama satu hal yang paten bagi dia. Bisa bahas yang lain nggak? Saya itu nggak apa memahami bahas yang lain kayak tahlilan. Nggak begini Bang ya, eh di dalam Islam kita belajar, kita beriman dulu baru beramal, atau beramal dulu baru beriman? Mana duluan nih? Beriman dulu baru beramal, atau beramal dulu baru beriman? Kita sholat Tauhid dulu dulu. baru syahadat. Tauhid dulu kan? mm, Tauhid dulu kan? Kita sholat dulu baru syahadat, atau syahadat dulu baru sholat? Syahadat dulu baru sholat. Oke, tauhid dulu kan? Nah, Antum paham nggak tauhid antum? Antum bilang tauhid dulu, tapi antum nggak paham tauhid antum. Terus gimana amalan-amalan antum itu? Kok bisa antum mau bahas tahlilan, sedangkan tauhid antum sendiri antum nggak paham? Aduh, bahaya ini. Bagaimana bisa saya seseorang pengen tidak jelasin, cuman kok susah banget jalan jelasinnya ya. Intinya tauhid Bagaimana itu kan mengesahkan Allah, bahwasanya kita ya? Oke, meyakini bahwasanya tiada Tuhan kekuatan, tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. kekuatan Allah gitu. Kalau Tidak kita Tuhan, tiada. oke. Kalau kita menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, apakah itu bisa dikatakan bertauhid? Apa tadi? Apa kalau ada orang menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu bisa dibilang bertauhid enggak? Enggak, itu bisa masuk syirik itu. Syirik. Oke. Orang kafir Quraisy dulu, itu dia bilang pencipta Allah, tapi dia menganggap Lata dan Uzza itu bisa berhala, Lata dan Uzza bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi mereka syirik atau bertauhid? Syirik maksudnya. Syirik. Karena Syirik dia mereka syirik. masih menganggap ada menganggap apa? Kayak benda-benda itu masih memberikan manfaat ke dia gitu. Iya. Kalau enggak Itu dia syirik. sebagai perantara ini. Iya. Ininya syirik itu masuk. Nah, di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah, tulisan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan orang kafir zaman Nabi dulu bertauhid rububiyah. Jadi benar nggak kata? Jadi begini ya, yang saya mau tanya, perkataan antum yang benar atau Ibnu Abdul Wahab yang benar? Kalau Ibnu Abdul Wahab benar berarti antum salah. Kalau antum salah berarti Ibnu Abdul Wahab benar. Kalau antum benar, Ibnu Abdul Wahab yang salah. Jadi mana yang benar ini? Kan bertentangan. Saya terus terang aja, saya nggak terlalu menelusuri itu beliau. Bagaimana bisa antum mau bahas amal, antum keimanan antum sendiri aja antum nggak paham. Akidah keyakinan antum sendiri aja antum nggak paham. Antum ragu-ragu dengan akidah antum. Kok bisa antum mau bahas amal? Antum ragu-ragu kan dengan akidah antum? Buktinya antum nggak tahu. Saya yakin kayak Oke, kalau antum yakin, berarti Ibnu Abdul Wahab salah dong mengatakan orang kafir di zaman Quraisy itu bertauhid rububiyah. mungkin saya terlalu awam ya kayaknya. Lah, Nggak cocok kalau antum saya. terlalu awam, kenapa antum mau bahas tahlilan yang itu bentuknya amal? Seharusnya yakin dulu dong, baru bahas amal. Antum ragu-ragu dengan keyakinan antum. Aduh, dipertanyakan iman antum ini. Waduh, bahaya ini. Segera, toh, antum mendapati kan kejanggalan di dalam apa namanya? Di dalam tauhid, 3 tauhid ini kok bisa ada tauhid, kok Saya bisa tuh baru masih ini. ya. Saya sarankan antum kembali lagi ke lingkungan antum. Kan di situ banyak ustadz-ustadz Nahdiyin. Walaupun saya bukan dari kalangan Nahdiyin ya. Maaf, ini disclaimer duluan Pak. Bang, saya bukan dari kalangan Nahdiyin, anak tablighi. Ya walaupun ya sama tetap Nahdiyin, tablighi, Muhammadiyah itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi enggak.
Jadi ya ana sarankan antum kembali ke guru-guru antum yang dari kalangan Nahdien itu, belajar lagi ke mereka bagaimana cara beriman yang benar. Kok bisa antum Saya tuh percaya dengan begini Bang, kok bisa antum percaya dengan metode yang metode itu mengatakan orang kafir bertauhid, padahal bagi antum orang kafir itu syirik. gini. Alasan saya nih, salah satu alasan terbesar saya hijrah itu, saya menganggap mohon maaf ya, maksudnya entah itu oknum atau apa ya, dan di tempat saya dulu belajar, kayak contoh ikhtilat, terus musik, terus bukan mahram sama Ustadz Saliman, itu kayak seakan-akan kayak Gini ya kayak nggak Bang, ada batasan gitu. gini ya Bang, Maksudnya simpelnya saya begini. bertanya, itu Ya, oknum atau ya itu Ana ndak tahu karena Ana ndak lihat langsung, Ana ndak tahu orangnya seperti oh apa. Ndak bisa Ana hukumin, tidak bisa kita menghukumi sesuatu yang kita tidak punya tasawurnya. Ndak boleh, itu namanya eh pengkhianatan di dalam ilmu. enggak. Saya nanya aja nih, sharing aja ya. Iya, begitu Maksudnya Bang. Maksudnya begini, antum saya berarti tidak hidup mungkin. bukan nggak pernah di lingkungan NU ya? Nah, Ana dari kecil dididik di lingkungan tablighi sampai sekarang. Baik dari anak masih masih kecil sampai anak sekolah sampai anak mondok, kemudian sampai lanjut di luar di Pakistan, itu semua dalam lingkungan tablighi. Memang jamaah tabligh tulen. Oh, Jadi yang antum mau ceritakan anak ndak punya tasawur, ndak punya gambaran tentang hal itu. Paling ada makanya saya cerita, komunikasi saja. maksudnya Ya, begini Bang, kalau antum seperti itu, banyak. artinya saya punya eh, beberapa komunikasi dengan ulama-ulama dari kalangan Nahdien. Dan saya rasa mereka bagus, menjaga jarak, menghidupkan sunnah di dalam diri, menjaga kewajiban-kewajiban mereka, menghindari dari hal-hal yang dilarang Allah. Saya tidak menemukan apa yang antum bilang tadi dari ulama-ulama Nahdien yang saya temui. iya ya. Cuman saya Ya, tuh banyak kayak gitu loh, makanya banyak Bang, banget. kita tidak mungkin pertama, kita tidak mungkin menghukumi sesuatu Iya, yang kita tidak tahu karena itu pengkhianatan di dalam ilmu. Kedua, saya tahu. oke, yang Saya kedua, dulu, oke, Bang, eh, yang kedua, oke, oke, terus ya ya, yang kedua kita itu, sharing-sharing aja lah. ya, maksudnya setelah ini cukup, Bang, antum tidak tahu tauhid antum sendiri ya repot. Yang kedua, Bang, apa namanya? Ketika seseorang berbuat salah di dalam Islam, kita tidak mungkin menghukumi seseorang itu, kita tidak mungkin menghukumi Islam itu salah. Ada orang berzina, Iya, setuju, tidak setuju, setuju. mungkin kita mengatakan Islam membolehkan berzina hanya karena yang melakukan itu adalah seorang Muslim. Paham sampai sini? Jadi Setuju, saya saya setuju rasa, itu. ya, untuk melihat Nahdien bukan dari pelakunya, tapi melihat dari apa yang diajarkan di dalam Nahdien itu sendiri. Kan mereka punya apa Iya, namanya? saya dulu di situ. Dia dibilang ya adalah di tempat di mana ya dulu pernah Begini lah Bang, di. saya itu punya kenalan di TikTok. Saya ngelihat ustadz-ustadznya. Coba kalau antum dulu di situ, saya itu sering kenal ada ustadz di TikTok ini, Ustadz Surya namanya. Kalau ada orang ngaku NU, beliau pasti tanya begini, tahu ndak antum ADART NU? Hmm? Cuman nanti beliau lah yang tanya. Cuman kalau masalah Nahdien, saya rasa antum diskusi dengan orang-orang Nahdien. Cuman begini Bang ya, saran buat antum, sekedar saran, kan antum ragu-ragu ini dengan akidah antum, kan ragu-ragu. Tadi baru satu saya sampaikan. Nah, banyak permasalahan di dalam tiga tauhid itu baru permasalahan yang ada di rububiyah, belum yang di Saya sih uluhiyah. nggak Belum yang di ragu sih asma. enggak. Saya kurang memahami itu. Saya takut salah jawab ataupun ini. Nah, ya sudah, kata Saya Ibnu Abdul Wahab ya, begini kata Ibnu Abdul Wahab, kalau antum dah ragu, jangan bahas itu, jangan bahas itu. lah kok antum tidak mau membahas apa namanya orang yang menggagas tauhid antum? Enggak, saya nanya aja nih, nanya. Begini ya Secara ini Bang, hukumnya apa gitu? apa? Contoh, Ustadz salaman sama perempuan tuh hukumnya apa? Ustadz salaman sama perempuan, nggak boleh, Sama bukan ya mahram santrinya. dah, mahram dah, Bukan, bukan, mahram bukan tidak. mahram kayak
Dia muridnya, santrinya. Jangan bilang ustadz. Soalnya saya enggak tahu itu ustadz atau tidak. Kan tidak boleh menisbatkan hal yang Secara keilmuan dia ya itu kan menurut berilmu, antum dia ustadz. dianggap kiai lah. Ya, itu kan menurut antum. Kan saya enggak tahu. Bagaimana saya mau bilang dia itu ustadz? Bilang aja orang gitu, ada orang. Nah, kalau orang kan Saya umum. nggak bisa ngomong orang karena dia ustadz. Ya menurut saya saya enggak tahu, bukan menurut saya mau bilang dia ustadz, saya enggak tahu dia. Gimana saya mau bilang dia ustadz? Saya nanya, yaudah hukumnya apa itu? Orang ya, orang, jangan ustadz, orang ya. Ada orang salaman sama yang bukan mahramnya, ya enggak boleh. Iya, dia orang nggak boleh kan. Terus Iya, nggak boleh. Haram. Terus apa hukumnya di majelis atau di ini tapi laki perempuan tuh bercampur baur gitu, nggak ada batasan, hah? Enggak ada batasan ada ikhtilat lah. kayak di Kayak kafe-kafe di begitu. majelis, Ya. di Kalau di majelis, majelis itu ya. ada batasan, Bang. Jangan di framing. Di majelis itu ada. Ada yang ini, saya lihat di medsos banyak. Lah kok melihat di medsos? Saya juga melihat di medsos rata-rata itu pakai penghalang, pakai satir. Nggak ada campur baur, ada samping-sampingan. Nah, itu yang kamu Campur lihat aja. kan? Maksudnya itu yang kamu lihat, Iya, yang yang saya lihat itu dibatasi. Jadi apa yang kamu lihat, saya tidak mungkin menghukumi sesuatu dari apa yang kamu lihat. Sedangkan itu kamu bilang Oh, saya lihat di medsos. Ya saya juga bisa lihat dong di medsos. Kalau menurut ente nih, Ini apa kalau namanya? kayak Sebentar. ada Pas ini. Habib-Habib, Sebentar, ini pas ini. Kalau antum masalah Nahdien, antum tanya ke beliau lebih paham. Antum tanya ke beliau lebih paham. Monggo Ustaz. Ini ada yang ngaku Nahdien ini. Saya takut ini bahas ini. Ini ada yang ngaku Nahdien. iya saya jujur aja, saya dulu. Waalaikumsalam. Iya, teruskan. Jadi disclaimer sedikit saat katanya begini, anak ngulang apa namanya penjelasan antumnya tapi secara ringkas. Antum hijrah ke ke Wahabi itu dikarenakan dia melihat ada katanya tapi saya tidak yakin Ustaz itu. Katanya Ustaz tapi salaman dengan santri yang bukan mahram, terus apa namanya majelis campur baur. Dan saya tidak yakin terjadi seperti itu, tapi dia katakan seperti itu, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Anak bukan Ustaz, Iya. apaan? Waalaikumsalam. Oke, jadi begini ya. Tadi antum mengatakan saya faham. Nah, kalau kita mengatakan faham, itu berarti kan kita sudah mengetahui baik yang di luar maupun yang di dalam, gitu ya. Itu yang pertama. Terus apa yang antum ketahui dari semua itu? Ternyata setelah di interview oleh Ustadz Hilman, antum tidak tahu apa-apa. Jadi begini, antum memahami tentang ajaran NU itu apa, gitu kan? Saya nih, Kamu ya udah lihat. saya jawab ya. Iya. Saya bentar ya. Jawab. Saya ngelihat itu kalau orang-orang NU ya, entah itu oknum atau saya ngelihatnya tuh kayak bermudah-mudahan gitu Iya. dalam hal-hal Iya. ini. Oh iya, sepakat. Jadi begini Ustaz. Banyak yang bermudah-mudahan Kalau- lah. Saya paham. Jadi begini Ustadz ya, tanpa merendahkan kamu dan yang lain sebagainya, maka kita itu kalau memahami sesuatu itu dari kitab yang dibacanya, jangan dari perilaku. Perilaku seseorang itu bisa saja menyimpang. Ya. Kalau antum Walaupun betul-betul Ustadz- ingin memahami, sebentar dulu. Kalau antum ingin memahami ajaran NU atau ajaran tabligh atau ajaran Salafi Wahabi, sampean cek dulu kitabnya, ya. Cek dulu kitab-kitab NU itu seperti apa. Saya rasa antum ini tidak paham karena antum hanya melihat perilaku semasa. Sedangkan antum tidak pernah tahu apa yang diajarkan oleh NU. NU itu prinsipnya yang pertama, sebentar. NU itu benteng akidah, mengajari tentang akidah. Bagaimana mentanjih dengan Allah sehingga madrasah itu di Indonesia khususnya di Jawa itu kalau betul-betul bernaung di bawah NU, maka tauhidnya akidatul awam, fikihnya mabadil fikihiyah. Itu baru ajaran. Itu ajaran NU.
Adapun perilaku-perilaku semisalkannya ada sholawat atau konsep-konsep yang berkedus, itu jangan dikatakan ajaran NU karena NU tidak mengajar seperti itu. Bahkan NU itu mengajarkan kita bagaimana cara berpikir untuk memberi hukum. Gitu ya. Kalau sampean mau tahu Wahabi, ya baca kitab Wahabi, ajarannya seperti apa. Jangan sampai kita melihat ada orang yang tiba-tiba mengebom sana sini, oh kita tuduh Wahabi. Kita lihat dulu kitab Wahabinya seperti apa. Apakah benar membenarkan seperti itu kan atau tidak gitu ya. Kalau kita mau membakul sampahkan semuanya, maka tak terlepas di Indonesia ini yang mengebom sana sini itu tauhidnya semua Wahabi, Pak. Tauhidnya semua Wahabi. Apakah saya akan mengatakan seperti itu? Lah, kita cek dulu kitabnya. Lah, ternyata di kitabnya ada yang hampir seperti itu, kan gitu ya. Tapi Bapak ya, kalau betul-betul ingin memahami NU atau memahami jemaat tabligh atau memahami apa, baca kitabnya. Jangan sampai dengar kata orang lalu sampai mengatakan paham, atau sampai melihat kejadian lalu sampai mengatakan paham. Ini salah, Pak. Ini bukan cara berpikir orang-orang yang notabene berlindung di bawah bendera agama. Kalau sampai betul-betul mau saya boleh nanya nggak? Silakan. Kalau untuk kayak di kuburan sampai sebegitunya gitu, berlebihan banget gitu. Iya, iya. Terus Ya. kalau sama kiai itu kayak apa ya? Kalau menurut aneh ya gulu banget gitu, berlebihan banget segitunya gitu. Padahal kan kiai juga Siap. kan manusia ya. Makanya Sudah. sekarang kan banyak tuh kasus-kasus yang Sudah. alhamdulillah ya. Iya, iya, iya. Jadi begini Pak, di NO itu kita Itu apa pendapat ini bukan antum, Ustaz? bukan NO saja ya. Di Ahlu Sunnah wal Jamaah itu yang pertama kita diajarkan untuk takdim kepada guru. Takdim kepada guru selama tidak melebihi Ya, batasan. setuju. Ya, setuju. Ya. Terus apakah yang antum lihat itu melebihi batasan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Batasannya seperti apa? Adapun kuburan, kita baca kitab-kitab NO. Kuburan ternyata di NO itu ditafsir. Untuk orang-orang tertentu yang mereka itu ada jasa, misalkan musonef kitab, lah itu kita harus memang betul-betul meletakkan satu penghormatan supaya anak kita itu tahu bahwa ini musonef kitab, ya, ini musonef kitab. Adapun membangun kuburan nanti ditafsir lagi, ini tanah siapa yang mau dibangun. Nah, gitu Pak. Jadi jangan dibakul sampahkan semua. Saya itu tergelitik dengan sebentar. Saya itu tergelitik dengan kaum sampean melihat sesuatu terjadi itu terus oh ini ajaran NO. Bukan Pak. Jangan seperti itu Pak. Karena NO ini menaungi. Maksudnya dia ngaku, dia ngamalin Ya, itu dia ngakunya NU. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ngaku NU ya alhamdulillah. Karena begini ya Pak ya. Iya. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak pernah memberi menghakimi seseorang. Semisalkannya ada orang itu tengah mabuk-mabuk apa-apa maksiat terus meninggal. Lah itu kita tidak pernah ini salafi, ini wahabi, ini NU, tidak. Kita selayaknya memperlakukan dia, kewajiban kita terhadap mayit itu seperti di kitab-kitab saja. Karena nahkumu bidawahir. Kan gitu ya, nahnu nahkumu bidawahir. Yang sederhana itu Pak. Jadi sekali lagi saya mohon kepada yang di atas maupun yang di bawah, jangan menghukumi ikut kacamata kuda, ya. Kalau antum mau tahu NO, mau tahu jemaat tabligh, silahkan baca kitabnya. Jangan tiba-tiba nanti antum mengatakan, misalkannya ini kan, ada jemaat tabligh yang menyimpang, oh jemaat tabligh semuanya begini, tidak. Kita hukumi ikut kitabnya. Kitab apa yang dipelajari oleh jemaat tabligh? Lah ternyata jemaat tabligh ini banyak kepada fadhilul amal. Nah, ini yang baru kita pertanyakan apakah ini dalilnya betul atau tidak gitu Pak. Lah terus begini Pak. Lah kok antum itu gini Pak ya, diajak dialog tentang akidah, sampean kok malah menghindar. Padahal pokok dari agama itu akidah Pak. Coba dijawab. Anak-anak Coba paham. dijawab Pak. Coba dijawab. Maksudnya paham apa yang antum maksud gitu ya. Cuman aneh merasa keilmuan aneh gitu belum sampai situ gitu.
Nah, makanya Jadi, Pak, jika Ana keilmuan nggak antum mau belum sampai situ, bukan nggak mau Pak. bahas itu gitu. Alhamdulillah, gini. Alhamdulillah di TikTok ini dimunculkan ya Hilman dan kawan-kawan mereka yang berjuang sebenarnya bukan untuk keuntungan kelompok kami, bukan. Kami hanya ingin memberitahu bahwa yang paling pokok dalam beragama itu adalah tauhid. Tauhid itulah punca dari segala punca tentang ibadah. Salah antum bertauhid, salah antum bertuhan, ya. Antum mempelajari tauhid dengan kitab yang salah, itu antum sedang berhayal tentang ketuhanan, Pak. Ini saya katakan betul, Pak. Jadi kalau misalkan ini saya akan kembalikan kepada yang punya room, sampean tanya dengan Ayah Hilman tentang bagaimana penyelewengan tauhid 3 pada khususnya, biar sampean tahu. Ini saya tidak memburukkan Pak. Tauhid yang usul tidak pernah ada khilaf Pak. Tidak ada pernah khilaf. Bisa Pak saya kembalikan kepada yang punya room Pak? Nih, ini ada rukun, syarah rukun iman. Ya. Syarah rukun iman apa Pak? Iya lah. Coba dibaca Pak. Syarah rukun iman Pak. Tapi Ana nggak mau bahas itulah. Nah, Ana merasa masih Saya bagi tahu antum Pak, dosa yang terbesar itu dosa menjisimkan Allah. Asin, mujasimah itu asin Pak. Tauhid bila salah itu setiap detik nafas sampean itu dikira maksiat Pak. Jangan main-main dengan agama Pak. Jangan main-main dengan tauhid Pak. Ada itu perkataan para ulama itu. Mujasimah itu asin Pak. Gimana Pak? Silakan dibaca syarat tauhidnya atau ya Hilman yang bacakan. ini syarah rukun iman. Ana tuh nanya ya itu aja, kayak Hmm. ya amalan-amalan yang di NU Kan sudah dijawab, dan Bang. sebagainya. Sekarang Kalau kita tauhid- tanya masalah 3 tauhid. Tadi kan antum bilang, toh kalau orang kafir itu syirik. Lawan kata dari syirik itu bertauhid, lawan kata bertauhid mensyirikkan. Kalau tauhid itu esa, syirik itu tidak esa. Nah, betul. Jadi, Kak, Pak, sampean kan ada kitab syarah tauhid, Pak ya. Setelah sampean baca syarah tauhid itu, sampean mengesahkan Allah itu seperti apa, Pak? Saya belum baca jujur aja. Waduh. Pak, umur sampean berapa sih, Pak? Waduh, ini rahasia nih. Ya gini, Pak. Karena begini ya. Kan Orang yang bertauhid dari kecil itu kan kita fitrah sudah dilahirkan dikira Islam Pak ya. Setelah balik itu kan kita harus menjajamkan. Tauhid itu harus jajam di hati Pak setelah kita akil balik Pak. Sampean injal malam itu sampean keluar air mani mimpi, sampean sudah balik. Maka sampean harus jajam tauhidnya Pak. Betul tak ya Hilman? Betul. bagaimana lagi Ustaz, memang begitu. Ini maksudnya begini Bangnya, kok tauhid antum sendiri Oke, aku oke. enggak paham. Lanjut ya gimana itu kalau tauhid itu? Siap. Nggak begini Bang ya, maksudnya Susah Ana jelasinnya. Intinya ya udahlah. Oke, syukron ya. simpelnya begini Bang, mau saya kasih tahu. Ana turun aja lah. Oh, ya sudah, nanti dipelajari lagi tauhidnya, dipelajari. Ya. Syukron jazakumullah khairan. Siap. Monggo, mungkin ada lagi dari Wahabi yang mau naik. Ya setidaknya tapi ya untuk kalangan Wahabi ya, akidah kalian itu mbok yo dipelajari begitu. Dipelajari, astagfirullahaladzim. Kalian itu sudah berani menyalahkan akidah kelompok selain kalian. Tapi kok akidah kalian sendiri kalian tidak tahu begitu. 3 tauhid itu kalian tidak tahu. Yang alimnya saya ajak bahas ini tidak mau, dilarikan ke pembahasan sifat lah, ke amaliyah aswaja lah,